Monkey D. Luffy merupakan karakter utama dalam cerita One Piece. Sepanjang perjalanannya menjadi bajak laut, Luffy banyak bertemu dengan musuh yang kuat, dan ada beberapa juga yang berhasil mengalahkannya. Semua musuh ini membuat Luffy mengalami peningkatan kekuatan di setiap pertarungannya. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas semua musuh yang pernah Luffy kalahkan sepanjang hidupnya sebagai bajak laut. Yang pertama ada Alvida. Alvida merupakan bajak laut yang pertama kali dihadapi oleh Luffy dalam ceritanya. Karena merupakan kelompok bajak laut pertama yang Luffy hadapi, ada alasan mengapa kemudian Oda Sensei memperlihatkan jika mereka adalah kelompok bajak laut yang lemah, yaitu untuk memperlihatkan perbedaan yang kontras dengan kekuatan Luffy. Kru Alvida bahkan terkejut ketika melihat sang kapten berhasil dikalahkan dengan hanya satu serangan saja. Yang kedua ada Kapten Morgan. Morgan si tangan kapak merupakan angkatan laut pertama yang muncul dalam cerita One Piece. Meskipun secara fisik dia adalah sosok yang kuat, namun dia justru menyalahgunakan kemampuannya untuk menyerang dan menguasai para penduduk. Bahkan dia juga memperbudak bawahannya. Namun setelah Luffy datang ke Shells Town, Morgan berhasil dia kalahkan dengan cukup mudah. Kemudian yang ketiga ada Buggy. Nama Buggy Badut sekarang sangat populer dan berjaya di lautan. Reputasinya sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi salah satu dari 4 penguasa samudra alias Yonko bersama Luffy, Shanks, dan Kurohige. Namun sebenarnya kemampuan dari Buggy tidak terlalu mengesankan, apalagi para krunya. Meskipun nampak mengerikan, pada kenyataannya mereka tidak mampu berbuat banyak dalam pertarungan, seperti yang kita lihat ketika awal pertemuan Luffy dan juga Buggy. Kita bisa melihat kemampuan Buggy yang sudah senior menjadi bajak laut pun masih berada di bawah Luffy, dan Luffy bisa mengalahkan Buggy dengan mudah ketika di Orange Town. Yang keempat ada Kapten Kuro. Kuro merupakan kapten bajak laut kucing hitam dan salah satu orang paling pintar di East Blue. Dia cukup kuat, namun senjata terbesarnya adalah kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, Kuro dijuluki Kuro dengan ribuan rencana. Kuro memiliki kemampuan khusus bernama Nukiashi yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Luffy datang ke desa sirup, Luffy harus berhadapan dengan Kapten Kuro. Walaupun Kapten Kuro sempat menyusahkan Luffy, tapi akhirnya Luffy bisa mengalahkannya. Kemudian yang kelima ada Don Krieg. Don Krieg dikenal sebagai sosok paling kuat di East Blue. Hal ini dikarenakan dia memiliki armada yang sangat besar. Dia merupakan salah satu musuh kuat yang dihadapi oleh Luffy. Di awal petualangannya menjadi seorang bajak laut, Luffy pun kewalahan saat berhadapan dengan Don Krieg di Arc Barati. Krieg sempat membawa kru bajak lautnya menuju Grand Line, namun mereka justru berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Dracul Mihawk. Don Krieg kemudian mengincar restoran Barati sebelum kembali ke Grand Line. Namun, ketika para krunya tidak setuju dengan idenya tersebut, Don Krieg tidak ragu untuk menghabisi mereka. Krieg bahkan tega menghabisi wakilnya sendiri dengan cara meracuni seluruh Barati. Namun pada akhirnya, Don Krieg berhasil Luffy kalahkan. Kemudian yang keenam, ada Arlong. Arlong memang menjadi villain Luffy yang cukup dikenang. Bagaimana tidak, Arlong merupakan sosok yang memperkenalkan Luffy dan topi jerami kepada ras manusia ikan. Sebagai manusia ikan, Arlong sangat kejam dan selalu memburu manusia. Pasalnya, Arlong menganggap manusia sebagai ras paling rendah. Arlong berhasil Luffy kalahkan di Arc Arlong Park. Tetapi yang harus dicatat, Arlong saat ini masih hidup dan menjadi tahanan di Impel Down. Jika Arlong dibebaskan, bisa saja dia akan kembali memburu Luffy dan juga manusia.
Yang ketujuh ada Wapol. Wapol merupakan salah satu villain yang kurang begitu menarik perhatian. Wajar memang, karena ada beberapa faktor atau alasan mengapa Wapol kurang begitu diperhitungkan sebagai villain. Wapol merupakan pengguna buah iblis Baku Baku no Mi, di mana dia bisa mengunyah dan menelan apapun ke dalam tubuhnya. Namun, Wapol bukan lawan yang sepadan untuk Luffy. Dia dikalahkan oleh Luffy dengan cara diterbangkan dengan Gomu Gomu Basoka. Kedelapan, Sir Crocodile. Pertarungan antara Luffy dan Crocodile masih menjadi salah satu pertarungan yang epik dan ikonik dari One Piece. Pertarungan ini merupakan pertarungan di mana Luffy harus mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya. Dan dalam pertarungan ini juga, Luffy harus merasakan bagaimana pahitnya sebuah kekalahan. Crocodile bukanlah Kapten Kuro ataupun Smoker. Dia berada di level yang berbeda. Dalam pertarungan ini, Luffy bukan hanya kalah satu kali, melainkan 2 kali. Hal ini memanglah wajar, karena Crocodile merupakan seorang Shichibukai dan memiliki kekuatan buah iblis Logia yang cukup kuat. Namun, setelah Luffy berhasil mengetahui kelemahannya, dia pun bisa mengalahkan Crocodile. Kesembilan ada Bellamy. Pada saat Luffy berlabuh di Mocktown, dia bertemu dengan Bellamy, seorang rookie yang cukup terkenal dengan kesadisannya. Bellamy juga adalah orang yang menghajar Luffy ketika dia menanyakan informasi mengenai Pulau Langit. Namun, setelah Bellamy mencuri emas dari Cricket, dia dihajar hanya dengan 1 pukulan oleh Luffy. Dan sejak saat itu, Bellamy mulai memberi hormat kepada Luffy. Kemudian yang ke-10 ada Enel. Enel merupakan musuh yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami di arc Skypiea. Dia merupakan pemakan buah iblis Goro Goro no Mi, salah satu buah iblis terkuat di jenisnya. Enel juga menguasai Kenbun Haki yang dia sebut sebagai mantra. Awalnya semua orang tak bisa melukai ataupun bertarung setara dengan Enel. Namun setelah Luffy datang, dia adalah orang pertama yang bisa membuat Enel kewalahan. Hal ini dikarenakan Luffy tak terpengaruh sedikit pun oleh kekuatan petir Enel. Dan pada akhirnya, Enel pun berhasil Luffy kalahkan. Dan dia juga meninggalkan Skypiea untuk pergi ke bulan. Ke-11 ada Foxy. Foxy dianggap sebagai bajak laut terlemah dalam cerita One Piece. Selain itu, dia juga dianggap sebagai pengguna buah iblis yang sangat lemah dan tidak kompeten. Foxy memiliki kemampuan buah iblis Noro Noro no Mi, di mana dia bisa membuat target atau musuhnya menjadi sangat lambat selama 30 detik. Seperti yang kita tahu, pertarungan Luffy melawan Foxy adalah pertarungan paling konyol dalam cerita One Piece. Ke-12 ada Blueno. Karakter satu ini memiliki penampilan yang paling biasa daripada anggota CP9 lainnya. Namun, Blueno tergolong orang yang sangat kuat dan mampu membuat Luffy dan Sanji kerepotan saat pertama kali melawannya. Blueno menguasai roh Kushiki, namun sayangnya dalam segi kekuatan, Blueno terlampau jauh dari Kaku dan juga Lucci. Blueno memiliki tingkat kekuatan sekitar 820. Dia juga merupakan pengguna buah iblis yang sangat merepotkan lawannya, yaitu Doa Doa no Mi. Luffy bahkan harus menggunakan Gear Second untuk mengalahkan Blueno. Ke-13 ada Rob Lucci. Pertarungan antara Luffy melawan Lucci terjadi di arc Enies Lobby. Arc ini seringkali dianggap sebagai arc terbaik di One Piece karena para fans bisa merasakan emosi yang begitu mendalam. Bagaimana semua kru topi jerami berjuang untuk menyelamatkan Robin. Salah satu bentuk perjuangan tersebut adalah ketika Luffy bertarung melawan Rob Lucci. Pertarungan ini menjadi emosional karena Luffy pada awalnya kalah
dan terlihat tidak sanggup menghadapi kekuatan Lucci. Namun, Luffy mengingat bagaimana tekad Robin untuk hidup yang membuatnya kembali bangkit dari kekalahan. Setiap kali Lucci berhasil membuat Luffy terjatuh, Luffy selalu berhasil kembali bangkit sampai akhirnya dia bisa menang. Ke-14 ada Gekko Moria. Gekko Moria merupakan si Chibukai kedua yang dikalahkan oleh Luffy setelah Crocodile. Dalam arc Thriller Bark, Luffy dan krunya terjebak di kapal besar yang ternyata merupakan kediaman dari Gekko Moria. Luffy dan yang lain harus bertarung dengan Gekko Moria, di mana dalam pertarungan tersebut Luffy sampai babak belur dan tak sadarkan diri, walau pada akhirnya dialah yang memenangkan pertarungan. Ke-15 ada Hody Jones. Hody Jones dan bajak laut New Fishman merupakan bukti bahwa memerangi rasisme dengan tindak rasisme lagi bukanlah hal yang baik. Hody Jones sendiri sudah menyiapkan 100.000 pasukan manusia ikan untuk bertempur melawan seluruh manusia di daratan. Namun, beruntung pada akhirnya Jinbei dan Luffy serta kru topi jerami berhasil mengalahkan Hody dan pasukannya. Hody Jones sendiri dianggap sebagai villain terlemah yang Luffy hadapi setelah time skip. Ke-16 ada Caesar. Caesar merupakan villain yang harus Luffy hadapi di arc Pang Hazard. Dia merupakan seorang ilmuwan yang memiliki kekuatan dari Gasu Gasu no Mi. Memang, Caesar bukanlah tipe petarung yang kuat. Namun, karena kepintarannya, Luffy pun sempat terjebak dengan trik dari Caesar. Tetapi pada akhirnya, Luffy bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Kemudian yang ke-17 ada Doflamingo. Don Quixote Doflamingo merupakan seorang penjahat yang sangat kejam. Dia adalah salah satu mantan si Chibukai dan bajak laut yang terkenal sangat sadis pada setiap lawannya. Ketenaran Doflamingo bermula sejak dia masih kecil, hingga secara perlahan dia berhasil membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Ketika Luffy bertarung dengan Dovi, Luffy merasa kesulitan karena Dovi sangat kuat. Selain itu, Doflamingo juga merupakan pengguna ketiga jenis haki. Dia juga merupakan salah satu orang yang mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Pertarungan di antara keduanya pun sangat dahsyat dan pada akhirnya Luffy pun berhasil mengalahkan Doflamingo. Kemudian ke-18, Charlotte Crackers. Charlotte Cracker merupakan anak tertua ke-10 dari keluarga Charlotte dan juga merupakan salah satu kepala divisi di kelompok bajak laut Big Mom. Selain kemampuan berpedang, Cracker juga memiliki kemampuan buah iblis Bisu Bisu no Mi, di mana dia mampu menciptakan pasukan yang terbuat dari biskuit. Salah satu bukti kedahsyatannya adalah bagaimana Cracker mampu menandingi Gearfort milik Luffy. Ketika pertarungan mereka terjadi, awalnya Luffy tak bisa menghancurkan satupun pasukan biskuit milik Cracker. Namun, setelah dia mengetahui kelemahannya, Luffy pun berhasil mengalahkan Crackers. Ke-19 ada Charlotte Katakuri. Pertarungan antara Luffy dan Katakuri adalah salah satu pertarungan paling sengit yang ditampilkan dalam cerita One Piece. Katakuri merupakan pengguna ketiga jenis haki. Dia juga merupakan pengguna dari kekuatan buah iblis Mochi Mochi no Mi yang sudah dibangkitkan. Ketika pertarungannya berlangsung, Luffy dan kita pun pastinya sudah menduga bahwa Luffy memang tidak akan bisa menang melawan Katakuri. Namun, pada akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Katakuri dan ini menjadi kekalahan Katakuri pertama sepanjang hidupnya. Kemudian yang ke-20 ada Kaido. Pertarungan Luffy menghadapi Kaido merupakan pertarungan paling sengit dan paling dahsyat yang pernah Luffy alami sepanjang hidupnya.
Dia bahkan kalah berkali-kali dari Kaido. Pertarungan ini terjadi di Arc Wano. Kaido merupakan makhluk terkuat di dunia. Dia juga menguasai ketiga jenis haki dan merupakan pemakan buah iblis Uo Uonomi model Seryu. Luffy baru bisa memojokkan Kaido setelah dia mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dan karena kekuatan ini jugalah akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Dan setelah itu dia diangkat sebagai salah satu kaisar lautan. Dan yang terakhir ada Rob Lucci, mode Awakening. Pada arc Egghead, kita diperlihatkan lagi salah satu musuh Luffy, yaitu Rob Lucci. Dalam pertemuan kedua mereka, Rob Lucci yang sudah membangkitkan buah iblisnya langsung mengajak Luffy kembali bertarung. Walaupun pada akhirnya Lucci dikalahkan lagi dengan sangat mudah. Nah, itulah 21 musuh yang sudah berhasil Luffy kalahkan di sepanjang cerita One Piece. Tentunya dengan One Piece yang masih berjalan hingga sekarang dan belum ada konfirmasi jika One Piece akan tamat dalam waktu dekat. Hal ini menandakan Luffy akan bertemu banyak musuh kuat lagi. Kita nantikan saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.